Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Lutfi dari kelompok 9 beserta rekan saya Sinti Amelia. Di sini kami berdua akan menjelaskan mengenai kepemimpinan transformasional kepala sekolah serta kebijakan dan inovasi peningkatan mutu di sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu kepala sekolah. Nah, di sini ada penjelasan dari kepala sekolah menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan sekolah. Nah, di sini dijelaskan bahwa kepala sekolah adalah seorang guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau madrasah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa kepala sekolah itu adalah seorang ketua atau pemimpin di suatu lembaga sekolah di mana ia memiliki peran yang penting, yaitu bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Nah, selanjutnya ada menurut R.G. House tahun 1976. Nah, beliau menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan dari individu untuk mempengaruhi motivasi dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi aktivitas dan keberhasilan sekolah. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan kepemimpinan transformasional? Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada yang menurut Byrne tahun 2010 dan Allert. Nah, sebenarnya di sini masih banyak sekali mengenai penjelasan kepemimpinan transformasional, tapi di sini kami mengambil dua dari ahli terkemuka. Yang pertama menurut Byrne tahun 2010. Nah, beliau di sini menyatakan bahwa sebuah proses atau pemimpin dengan bawahan mengembangkan satu sama lain tingkat moralitas dan motivasi yang tinggi. Nah, sedangkan menurut Oller tahun 2011 yaitu bahwa adalah kegiatan kepemimpinan yang digunakan oleh seorang manajer bila ia ingin suatu kelompok melebarkan batas dan memiliki kinerja melalui status atau mencapai serangkaian sasaran organisasi yang sepenuhnya baru. Nah, itu yang dimaksud dengan kepemimpinan transformasional. Nah, selanjutnya, apa sih profesionalisme guru? Nah, profesionalisme guru di sini ada penjelasan menurut Pupu Faturrahmah tahun 2011 bahwa profesionalisme itu adalah komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan secara terus-menerus mengembangkan strategi-strategi atau teknik-teknik yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas dan profesinya. Di sini juga ada menurut Arifin tahun 1995 menjelaskan bahwa profesionalisme guru itu ialah mengandung arti yang sangat dalam. Maksudnya yaitu adalah profesionalisme ini adalah komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan secara terus-menerus untuk dikembangkan strategi atau teknik-teknik yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas dan profesinya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar membahas mengenai peran kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap peningkatan profesionalisme guru. Nah, jadi di sini peran kepala sekolah tuh apa saja sih? Nah, baik sebelum masuk saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini ada penjelasan menurut tokoh terkemuka Husaini Usman tahun 2010. Beliau menyatakan bahwa seorang pemimpin yang baik itu pasti akan selalu mampu untuk menempatkan dirinya pada posisi yang tepat dalam menyikapi situasi yang dimiliki oleh para pengikutnya. Nah, sedangkan menurut Mulyasa tahun 2019 bahwa mengacu pada ketetapan Kemendiknas tentang peran seorang dalam kepala sekolah, nah beliau itu juga mengembangkan sebuah paradigma yang baru tentang peran kepala sekolah atau disingkatnya dengan EMASLIN. Nah, itu yaitu adalah yang di bawah ini, yaitu kepala sekolah harus berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Nah, yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator. Yang pertama, bahwa untuk melaksanakan fungsi sebagai kepala sekolah, nah, jadi peran kepala sekolah sendiri yaitu adalah sebagai edukator, di mana harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependudukan di sekolahnya. Nah, selain itu juga untuk menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberi nasihat pada warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga pendidikan, serta harus berusaha untuk menanamkan, memajukan, meningkatkan sedikitnya 4 macam nilai, yaitu pembinaan,
pembinaan mental, moral, fisik, dan artistik. Nah, selanjutnya peran kepala sekolah sebagai manajer. Nah, apa? Ya, seperti yang teman-teman tahu ya, dengan kata manajer yaitu untuk memanage. Ya, betul sekali. Yaitu dimana menurut Wahsuduminjo tahun 2002, beliau mengemukakan bahwa 3 hal yang perlu diperhatikan kepala sekolah sebagai manajer, yaitu ialah yang pertama yaitu adalah prosesnya. Yang kedua adalah pendayagunaannya. Yang ketiga yaitu adalah seluruh sumber organisasi, dan yang terakhir adalah pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi sebagai peran kepala sekolah itu sebagai manajer juga dalam mengelola siklus yang ada di sekolah. Selanjutnya yang ketiga itulah kepala sekolah sebagai administrator. Nah, kepala sekolah memiliki siklus yang sangat penting. Nah, di antara hubungan eratnya, salah satunya itu bersifat dengan pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Jadi, dengan pihak administrasi pun peran kepala sekolah sangat penting. Jadi, tidak hanya semata-merta menyertakan seluruh bagian administrasi kepada bagian administrasi tanpa campur tangan kepala sekolah. Nah, namun di sini kepala sekolah juga perlu campur tangan dalam hal-hal tadi yang sudah disebutkan. Nah, selanjutnya itulah kepala sekolah sebagai supervisor. Supervisi ialah suatu proses yang dirancang oleh kepala sekolah untuk membantu para guru dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada orang tua dan murid sebagai supervisor. Selanjutnya itulah kepala sekolah sebagai leader. Nah, dari teman-teman lihat dari judulnya saja, leader itu sebagai ketua. Sebagai kepala sekolah juga harus bisa menaungi anggota-anggotanya, rekan-rekannya, yaitu kalau misalnya di warga sekolah berarti guru, staf, dan juga orang yang bekerja di dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini yaitu adalah mampu untuk memberikan petunjuk, arahan, membimbing bawahan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Jadi fungsi sebagai leader itu sebagai kepala sekolah itu tidak hanya memiliki butuh satu atau dua peran saja, tapi peran kepala sekolah di sekolah itu sangat banyak sekali. Selanjutnya yaitulah kepala sekolah sebagai inovator. Nah, dalam menjalankan fungsinya sebagai inovator, di mana kepala sekolah ini harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari sebuah gagasan baru dan ide-ide kreatif. Di sini juga kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari bagaimana kepala sekolah itu sendiri melakukan pekerjaannya secara konstruksif, kreatif, delegatif, rasional, dan objektif, dan pragmatif, serta keteladanan dan fleksibel. Selanjutnya itu kepala sekolah sebagai motivator. Nah, motivator yaitu pemberi motivasi. Tidak hanya sebagai leader, supervisor, edukator, tapi juga sebagai motivator. Nah, kalau misalnya kita sebagai kepala sekolah, amin, nanti kita melihat guru ada yang sedang situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk mengajar. Nah, di sini peran kepala sekolah selain sebagai kepala sekolah, itu juga harus memberikan motivator-motivasi. Pendekatan yang kita lakukan ialah untuk membuat guru tersebut nyaman dalam mengajar. Seperti itu. Jadi intinya tempat curhat. Nah, sebagai motivator. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Teh Cynthia. Kepada Teh Cynthia Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Amelia. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Amelia, dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu Teh Andi. Yang pertama ada pengertian dari kebijakan pendidikan. Menurut Prasojo tahun 2011, kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan didasarkan pada sistem nilai serta beberapa faktor bersifat situasional. Pertimbangannya dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pendidikan yang bersifat melembaga. Sedangkan kebijakan pendidikan menurut Arwil Dayanto dan kawan-kawan tahun 2018 adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan
sebagai reaksi dari munculnya permasalahan pendidikan yang menjadi perhatian publik, juga sebagai pedoman bertindak dan solusi serta inovasi guna mencapai visi dan misi pendidikan oleh pemerintah maupun aktor lain yang mengurusi pendidikan. Selanjutnya, ada pengertian dari inovasi pendidikan. Pada dasarnya, inovasi pendidikan merupakan upaya dalam memperbaiki aspek-aspek pendidikan dalam praktiknya. Untuk lebih jelasnya, inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Menurut Saud tahun 2011. Lalu selanjutnya menurut Syafarudin dan kawan-kawan tahun 2012, inovasi pendidikan adalah ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan. Selanjutnya ada pengertian dari mutu pendidikan. Mutu pendidikan dapat diartikan sebagai kemampuan pendidikan tinggi dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, serta menghasilkan nilai tambah terhadap komponen-komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Mutu pendidikan juga mengandung pengertian derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis pada mahasiswa yang dinyatakan lulus atau satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu menurut Umiarso dan Imam Ghazali tahun 2011. Maka dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah ciri, karakteristik, dan kualitas produk atau lulusan yang dihasilkan sebuah lembaga untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, di mana pelanggan ini adalah negara Indonesia sendiri yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya itu mengenai peran kepala sekolah terhadap kebijakan dan inovasi dalam peningkatan mutu di sekolah. Nah, di sini ada pengertian menurut Sudarwan Daning tahun 2007 bahwa ada 5 faktor dominan yang harus diperhatikan agar mendukung dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar. Nah, diantaranya ada 5 di bawah ini. Teman-teman boleh dilihat terlebih dahulu. Nah, baik, langsung saja. Nah, di sini yang pertama yaitu adalah mengenai kepemimpinan dari kepala sekolah itu sendiri. Kenapa? Nah, karena pertama, sebagai kepala sekolah, seorang pemimpin haruslah memiliki visi dan misi kerja secara jelas, serta mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi. Nah, tekun, tabah dalam bekerja itu adalah sosok-sosok yang diperlukan oleh pemimpin, dan di sekolah itu adalah kepala sekolah. Selanjutnya yaitu adalah guru. Nah, di sini guru harus terlibat secara maksimal meningkatkan kompetensi dan profesionalitas kerja guru, dan juga harus membuat karya, pelatihan, sehingga hasil kegiatan tersebut dapat diterapkan di sekolah. Contohnya diklat. Nah, di sini guru kan bisa menambah ilmu tentang mata pelajaran yang diampu oleh si guru tersebut, jadi menambah skill. Nah, selanjutnya yaitu adalah siswa. Nah, di sini pendekatan yang harus dilakukan ialah pendekatan anak sebagai pusat atau student center. Nah, di mana jadi sehingga kompetensi dan kemampuan siswa itu dapat digali, sehingga sekolah itu dapat menginventisir kekuatan yang ada pada siswa. Jadi kalau misalnya siswa yang bakat, sekolah itu harus cepat untuk mengembangkan anak yang berbakat tersebut. Jadi dikembangkan dari SD. Jadi selanjutnya yaitu adalah kurikulum. Ya, di sini adanya kurikulum yang konsisten, dinamis dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan. Nah, jadi sehingga tujuan itu dapat tercapai secara maksimal. Jadi kurikulumnya pun harus kurikulum yang baik, memilih kurikulum yang sesuai dengan sekolah. Selanjutnya yaitu jaringan kerjasama. Nah, ini bahwa jaringan kerjasama ini tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat,
tetapi juga dengan organisasi lain seperti perusahaan misalnya atau instansi pemerintah, sehingga output dari sekolah itu dapat terserap di dalam dunia kerja. Nah, itu tadi 5 faktor yang menjadi sorotan. Nah, itu juga harus dipenuhi ya, agar mampu menerapkan kebijakan dan juga menghasilkan inovasi-inovasi yang baru di dunia pendidikan. Jadi agar siswa itu mampu mencapai tujuannya dengan maksimal. Dengan begitu, jadi mutu sekolah pun akan meningkat karena siswa lulusan adalah siswa yang berkualitas baik dan akan mampu menjadi sumber daya manusia yang berguna di masa depan. Baik, mungkin dicukupkan sekian dari saya dan juga teman saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai dengan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.